Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Hafiz yang baik hati bersama rekan saya Iqbal si rajin menabung. Kami mahasiswa dari Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Kelautan. Tahukah kalian ternyata pola cuaca di bumi kita ini disebabkan oleh banyak faktor loh. Nah, salah satu faktornya tuh adalah massa udara yang bakal kita bahas di video kali ini. Secara singkat, massa udara memiliki peran penting dalam sirkulasi kelembapan dan temperatur antar daerah di bumi. Sebelum kita mengetahui massa udara apa saja yang bakal mempengaruhi negara kita, yaitu Indonesia, kita harus tahu dulu nih dasar-dasar dari massa udara ini. Seperti pengertiannya, daerah sumber massa udara, klasifikasi massa udara, gaya apa saja yang mempengaruhi massa udara, dan baru deh, massa udara apa saja yang dapat mempengaruhi Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke materinya. Pengertian massa udara. Apa itu massa udara? Massa udara secara definisi adalah sekumpulan udara dengan suhu dan kelembapan yang serupa. Jadi, antara udara satu dan udara yang lainnya itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, sedangkan untuk luasnya, massa udara ini biasanya bisa mencakup area ribuan kilometer dan tingginya bisa mencapai puncak troposfer. Sangat luas wilayahnya untuk satu massa udara saja. Daerah sumber. Biasanya massa udara bisa terbentuk kalau sebuah volume udara berada pada wilayah permukaan yang luas dengan suhu dan kelembapan yang stabil untuk waktu yang cukup lama. Nah, wilayah tempat membentuk massa udara ini disebut dengan daerah sumber. Karena karakteristik massa udara pada atmosfer pada umumnya ditentukan oleh permukaan di bawahnya, daerah sumber menjadi faktor penentu dari sifat massa udara yang terbentuk pada wilayah tersebut. Daerah sumber yang ideal harus memenuhi dua kriteria dasar. Kriteria dasar yang pertama adalah daerah tersebut harus memiliki permukaan yang luas dan datar. Wilayah dengan topografi permukaan yang tidak rata tidak dapat menjadi daerah sumber. Kriteria dasar yang kedua adalah daerah tersebut harus memiliki sirkulasi atmosfer yang stagnan, sehingga udara dapat berada pada wilayah tersebut untuk waktu yang cukup lama untuk mendapat pengaruh dari permukaan. Biasanya, wilayah-wilayah ini didominasi oleh antisiklon yang bergerak dengan lambat atau bahkan diam pada daerah yang luas. Ketika angin meniup sebuah massa udara, mereka akan membawa kondisi cuaca mereka, seperti panas atau dingin, dan kering atau lembab, dari wilayah sumber ke wilayah baru. Saat massa udara mencapai wilayah baru, mereka dapat berbenturan dengan massa udara lain yang memiliki karakteristik suhu dan kelembapan yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan hujan frontal yang hebat dan cukup kuat. Nah, gimana nih teman-teman? Dari dua submateri tadi udah pada ngerti kan? Untuk materi-materi selanjutnya akan dibahas dan dilanjutkan oleh Kak Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hafiz buat penjelasan poin-poin sebelumnya. Nah, sekarang aku bakal ngelanjutin buat poin selanjutnya. Ada apa sih di poin selanjutnya ini? Nah, di poin selanjutnya ini ada klasifikasi massa udara. Nah, klasifikasi massa udara itu biasanya ditentuin sama temperatur sama kelembapannya gitu. Di mana sih kalian bisa nemuin klasifikasi itu? Nah, jadi kalau kalian penasaran sama letak, kalian bisa menemukan klasifikasi itu, kalian bisa cari di peta cuaca. Nah, biasanya di peta cuaca itu ada dua huruf, yang misalnya CP, MP, dan lain-lain gitu. Nah, dari dua huruf itu dibagi lagi jadi huruf kecil dan huruf besar. Huruf kecil ini dipakai buat gambarin jumlah uap air di massa udara, kayak M buat maritim dan C buat kontinental. Kenapa nih dibedain jadi dua itu? Dibedain ya karena adanya perbedaan karakteristik. Kayak udara maritim itu punya kelembaban yang lebih tinggi, sedangkan kontinental itu lebih kering.
Kenapa di maritim lebih tinggi? Karena letaknya di atas lautan, sedangkan di kontinental itu lebih kering karena dia di atas daratan benua. Gitu. Nah, sedangkan untuk huruf kapitalnya itu dipakai buat ngedeskripsiin sifat temperatur dari massa udaranya. Kayak P buat polar, T buat tropis, A buat arktik, E sama ekuatorial. Berarti total ada 4 sifat temperatur. Nah, massa udara tropis ini sama ekuator punya suhu yang panas karena dia berada di lintang rendah. Sedangkan Arktik ini sama polar punya suhu dingin karena mereka berada di lintang tinggi yang suhunya tuh jauh lebih rendah dibandingin sama lintang rendah sama ekuator gitu. Terus dari kombinasi dua huruf itu atau kombinasi kelembaban dan temperaturnya ada 6 tipe massa udara nih. Yang pertama ada kontinental polar atau disingkat CP. Dia punya karakteristiknya tuh suhu dingin sama kelembabannya rendah karena berada di daerah polar lintang tinggi sama berada di daerah benua atau kontinental. Nah, terus yang kedua ada maritim polar atau disingkat MP. Dia tuh berada di wilayah kutub utara dan selatan. Nah, umumnya itu lebih banyak uap air atau kelembabannya lebih tinggi daripada CP ya karena emang dia berada di maritim ya, berada di laut gitu. Nah, yang ketiga ada continental tropical atau disingkat CT. Nah, dia berada di daerah kering gurun gitu di lintang menengah. Nah, jadi secara umumnya tuh temperaturnya hangat dan kadar airnya tuh rendah karena berada di kontinental. Nah, massa udara CT ini tuh massa udara kelembapan yang paling rendah dari 6 tipe massa udara gitu. Terus, yang keempat ada maritim tropical atau disingkat MT. Nah, dia tuh punya karakteristik suhunya hangat karena berada di tropis dan muatan uap airnya tinggi karena berada di atas lautan. Jadi di maritim tropical ini udah mau panas, terus ada di lautan, jadi pastinya nyebabin kelembabannya yang tinggi banget gitu. Nah, terus yang kelima ada continental Arktik atau disingkat CA. Dia ini berada di daerah samudera Arktik. Nah, jadi meskipun berada di lautan gitu di samudera, cuman kan di daerah Arktik itu pasti tertutupi sama lapisan es, jadi tetap aja gitu bakal kering sama dingin gitu. Nah, dan yang terakhir ada maritim ekuatorial atau disingkat ME. Dia berada di garis ekuator yang punya suhu panas banget gitu. Jadi pembentukannya tuh berada di atas lautan yang bakal nyebabin muatan uap airnya tuh tinggi banget gitu. Oke, sekarang aku bakal lanjutin ke poin selanjutnya tentang gaya-gaya yang mempengaruhinya gitu. Kenapa? Karena kan massa udara itu fluida, pastinya juga dipengaruhi sama hukum-hukum fisika. Misalnya, dari awalnya udara itu diam, jadi terdorong dan berpindah gitu. Nah, ada 4 gaya nih yang bakal aku bahas. Gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, gaya gesek, sama gaya rotasi. Oke, gaya yang pertama yaitu gaya gradien tekanan. Nah, gaya gradien tekanan ini ada karena adanya perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan itu adanya karena adanya perbedaan juga panas. Jadi, tekanan tinggi itu biasanya suhunya dingin, dan tekanan yang rendah itu biasanya suhunya panas. Dan angin atau udara biasanya pasti bakal bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yang berarti dari udara dingin ke udara panas gitu. Kita lanjut ke gaya yang kedua yaitu gaya efek Coriolis. Nah, efek Coriolis ini tuh diakibatkan karena adanya rotasi bumi yang nyebabin benda itu tuh bergerak di atmosfernya tuh disimpangkan. Jadi arah geraknya tuh nggak lurus kayak semula gitu.
Nah, penyebabnya itu karena kecepatan tangensial yang berbeda di tiap lintangnya. Nah, di ekuator itu tuh kecepatannya tuh tinggi, sedangkan di kutub tuh rendah, bahkan hampir mendekati nol gitu. Apa sih efeknya? Efek utamanya tuh adalah pembelokan angin. Jadi angin di atmosfer ini tuh nggak searah sama gradien tekanan, melainkan miring. Nah, di BBU atau belahan bumi bagian utara, angin itu bakal disimpangkan ke kanan. Sedangkan di BBS atau belahan bumi bagian selatan, angin disimpangkan ke kiri. Nah, sekarang kita lanjut ke gaya yang ketiga, yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek ini kan biasanya prinsipnya memperlambat kecepatan dari suatu benda. Nah, sedangkan pada benda fluida kayak angin, air, dia itu bakal memperlambat jika topografi sama bangunan itu permukaannya itu nggak rata atau misalnya kayak kasar gitu. Nah, jadi biasanya di angin itu yang berada di permukaan pasti kecepatannya bakal lebih lambat karena terhalang sama gaya gesek ini. Sedangkan yang ada di atas kayak gitu-gitu bakal lebih cepat karena emang tidak ada hambatan yang menghalanginya gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir ada gaya sentrifugal. Gaya ini muncul waktu geraknya berputar gitu. Jadi secara definisi, gaya sentrifugal ini tendensi sebuah objek untuk mempertahankan arah geraknya dan melawan perubahan arah gitu. Nah, terus arah gaya menjauh dari pusat rotasi sesuai dengan besar kecepatan angin dan radius rotasinya. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu massa udara yang mempengaruhi Indonesia. Ada nggak sih massa udara yang mempengaruhi Indonesia? Tentu saja ada, karena emang tiap daerah itu pasti ada massa udaranya gitu. Nah, Indonesia itu dipengaruhi sama 3 massa udara. Ada CT, MT, sama ME. Nah, massa udara ME sama MT ini tuh banyak memberikan pengaruh buat tingginya curah hujan di Indonesia ini. Nah, jadi di Indonesia tuh meskipun emang bukan semuanya monsun, cuman kita tuh daerahnya tuh emang dekat dengan ekuator gini gitu. Jadi massa udara CT ini tuh nggak ngasih banyak pengaruh gitu. Sedangkan di monsun itu CT sama MT ngasih pengaruh bergantian tergantung arah angin musiman. Nah, gimana teman-teman? Menarik gak sih materinya? Ya semoga aja menarik ya. Sama semoga aja kalian pada ngerti sama materi yang udah disampaikan sama kami tadi gitu. Masih banyak ya teman-teman. Jangan lupa ditunggu materi-materi selanjutnya dengan Hafiz dan Iqbal tentunya. Jangan lupa like sama subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.